Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Mendekat pada Quran yang kali ini masih ya, di dalam rangkaian panjang ya di surat Al-Baqarah yang membahas tentang kisah Bani Israel, dan kita tiba pada bagian yang mengisahkan ya kisah sapi betina itu sendiri ya, yang jadi judul dari surat Al-Baqarah. Yuk kita coba baca terjemahannya dan kita coba renungkan, kita coba refleksikan ya, kira-kira buat kita seperti apa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah sebelumnya kita sudah disuguhi ya kisah-kisah tentang bagaimana Bani Israel itu kok banyak banget ya cerita contoh-contoh pembangkangannya gitu yang melewati batas, dan barangkali kita di zaman sekarang ya nggak kebayang bisa sampai ada orang yang seperti itu. Nah, tapi rupa-rupanya ya kalau saya coba renung-renungkan, nggak kebayangnya saya ya terutama itu karena barangkali saya melihat Bani Israel sebagai mereka. Padahal sebenarnya ya berkali-kali ya kalau saya mendengarkan dan menyimak penjelasan Ustadz Nu'man itu bahwa Bani Israel itu adalah Muslim pada masa itu ya. Berarti kita perlu melihat juga Muslim pada masa sekarang, adakah memang menunjukkan gejala-gejala seperti itu. Nah, kalau dicoba direfleksikan kan di bagian awal Al-Baqarah itu bicara soal bagaimana kita menjadi insan yang bertakwa. Kemudian kenapa begitu ya, masuklah ke kisah Nabi Adam kan. Ya, kenapa perlu jadi insan bertakwa ya, karena memang kita diciptakan untuk menjadi pengelola ya bumi ini, maksudnya kita menjadi pengelola dari bumi ini gitu. Nah, lalu dikisahkan lagi ya bahwa sebagai pengelola bisa aja kita tuh fail gitu ya, as a nation gitu ya, sebagai sebuah model masyarakat bisa aja fail. Kisah fail itu sudah ada di kisah panjang Bani Israel. Tentu saja tidak semuanya fail, tapi penyebab akhirnya Bani Israel mungkin tidak menjadi penguasa saat ini ya. Kalau dipikir-pikir kan begitu ya. Di kisah Nabi Sulaiman misalnya, itu kan salah satu penguasa yang luar biasa ya, penguasa dunia di masa itu. Kenapa kok sekarang nggak begitu lagi ya? Karena itu perilaku pembangkangan yang lama-lama mengikis ya peran mereka di dunia gitu. Nah, sebagai umat terakhir ya, kita bisa aja fail juga kalau tidak berkaca kepada apa yang terjadi pada Bani Israel gitu. Jadi as a nation gitu, sebagai sebuah bangsa. Tentu saja di kalangan Bani Israel juga masih ada orang-orang yang pada saat itu soleh gitu. Tapi sebagai sebuah bangsa, sebuah masyarakat, sebuah peradaban, mereka problematik gitu. Nah, itulah yang dikisahkan di sini supaya kita berkaca. Di sisi lain ya, tujuannya tentu saja bagi keturunan Bani Israel ya yang membaca kitab ini, moga-moga bisa merefleksi dan kemudian yang mengambil jalan yang benar gitu. Tapi terutama bagi umat yang sudah berada di jalan keislaman ya, mari berefleksi, jangan-jangan kita melenceng dan perlu mengembalikan diri. Nah, di sini ada kisah tentang sapi betina ya. Jadi dimulai dari ayat 67 ya. Ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkanmu agar menyembelih seekor sapi betina. Nah, mereka berkata, apakah kamu mempermainkan kami? Nah, Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Ini saya terus terang waktu dulu ya baca terjemahan begini nggak terlalu merasa ada poin yang istimewa di kisah ini gitu ya. Sampai satu kali ya
Sekali lagi saya berutang budi banyak pada Ustadz Nu'man. Satu kali saya belum langganan Bayyinah TV saat itu, saya menonton satu video tentang apa judulnya ya, serialnya itu Quranic Germs kalau nggak salah ya, tentang potongan-potongan ayat kemudian diulas. Nah, waktu itu beliau membahas ini dan kalau direnungkan, ini ada beberapa hal yang mungkin kita bisa refleksikan. Satu adalah nanti di belakang kan baru dijelaskan ya, di ayat 60 di ayat 72 ya, di ayat 72 baru dijelaskan kenapa tiba-tiba ada cerita ini gitu. Nah, jadi singkat cerita adalah Nabi Musa mengatakan kepada Israel, perintah Allah adalah sembelihlah seekor sapi betina. Nah, di sini respon otomatis dari Bani Israel ketika itu adalah, apakah kamu mempermainkan kami? Ini semacam, kalau dalam bahasa sekarang mungkin ya, bercanda nih gitu ya. Hah? Tiba-tiba Allah nyuruh begitu, bercanda kamu Musa gitu. Nah, ini lagi-lagi ungkapan yang luar biasa pembangkangannya ya. Pertama, ya kalau kita mungkin fast forward dulu ya. Kisahnya kan nanti di ayat 72 kan dijelaskan ya bahwa waktu itu ada kasus ya pembunuhan yang tidak ketahuan katanya siapa yang membunuh, lalu timbul perselisihan dan ada possibility bentrokan di masyarakat yang cukup besar. Lalu kemudian orang-orang meminta tolong kepada Nabi Musa gitu ya. Nah, Nabi Musa mendapatkan wahyu, yaitu meminta mereka untuk menyembelih seekor sapi betina, karena nanti bagian tubuhnya itu ketika dipukulkan kepada mayat orang yang dibunuh tadi, mayat itu akan hidup kemudian menunjukkan siapa yang membunuh gitu. Nah, lagi-lagi ya, Bani Israel itu dapat banyak keistimewaan kayak gitu ya. Jadi nggak perlu CSI lah gitu ya. Banyak keajaiban mujizat kayak gitu. Nah, tapi tetap aja mereka membangkang gitu ya. Nah, kalau dimajuin lagi ke bagian ini, saya baru paham ya kenapa pertanyaannya begitu. Kenapa pertanyaannya lah, apakah kamu mempermainkan kami? Bercanda kamu Musa gitu. Kurang lebih ngomongnya begitulah ya kalau orang zaman sekarang. Pertama adalah barangkali mereka mengharapkan sesuatu yang lebih praktikal ya. Mereka kan terbiasa ya langsung dapat manna dan salwa ya. Langsung dibukakan air untuk lewat. Jadi mereka terbiasa dengan sesuatu yang praktikal. Kenapa mesti menyembelih dulu sapi betina? Itu satu poin pertama gitu ya. Jadi kayak nggak sabaran gitu barangkali. Yang kedua adalah sapi betinanya itu problemnya gitu ya. Nah, kenapa? Karena kalau dirunut ke belakang, ingat ya dalam sejarah Bani Israel itu ada sesuatu yang berhubungan dengan sapi. Nah, yaitu ketika mereka membuat patung sapi kan pada saat Nabi Musa ditinggalkan Nabi Musa 40 hari, nah mereka membuat patung sapi. Ya, dirunut ke belakang lagi yaitu dilakukan karena mereka masih meninggalkan sisa-sisa keyakinan lama gitu ya yang berhubungan dengan sapi sebagai Tuhan itu. Tapi mungkin lebih dekat kepada tadi lah ya, mereka pernah punya problem karena menyembelih lagi, punya problem karena membuat patung sapi gitu ya. Sehingga petunjuk ini ya, petunjuk dari Allah ini untuk menyembelih seekor sapi betina itu seolah-olah seperti sindiran gitu ya. Ya kamu tak kasih tahu sih nanti siapa yang bunuh, tapi sembelih dulu sapi betina. Nah, itu kan kayak sebuah sindiran bahwa mungkin kalau direfleksikan ya, sembelih dulu ya keyakinan lamamu ya terhadap sapi itu ya, terhadap berhala itu. Murnikan dululah penyembahanmu kepada Allah gitu. Nah, tentu saja ya orang-orang ini tersindir gitu sehingga bercanda nih Musa gitu kan. Nah, karena kemudian beberapa ayat selanjutnya menjabarkan lebih lanjut ya ke kesangsian mereka ya dan mungkin rasa ketersindiran mereka gitu. Nah, di sini Nabi Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang yang bodoh. Ini juga sebuah kalimat yang sindiran yang luar biasa kepada mereka gitu, karena lah kan mereka yang nanya, mereka yang minta gitu kan.
Ini Allah kasih petunjuk caranya gitu. Malah menyaksikan, loh kamu tuh sebenarnya niat apa enggak sih gitu loh. Kamu tuh sebenarnya niat apa enggak sih minta petunjuk sama Allah, kok begitu dikasih petunjuk ya sama nabi gitu ya, kamu malah menyaksikan. Respon pertamanya malah itu, malah menyaksikan. Ini kan berarti kamu orang yang bodoh gitu ya. Makanya Nabi Musa menyindir dengan, saya berlindung ya pada Allah dari supaya tidak termasuk orang-orang yang bodoh, yaitu kalian itu gitu ya. Nah, mereka berkata nih ayat 68, mohonkan kepada Tuhanmu agar dia menjelaskan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu. Ini kalau Buya Hamka membahas bahwa ini pertanyaan yang selanjutnya nih, beberapa pertanyaan ini pertanyaan yang akhirnya mempersulit mereka, karena harusnya kalau diambil saja jawaban pertama sapi betina, terus mereka langsung cari sapi apapun yang betina, disembelih, selesai urusan. Tapi karena kesangsian mereka terhadap petunjuk Allah ini, ya karena gengsinya, karena mungkin ketersinggungan mereka gitu ya, kayak ngetes Nabi Musa gitu, coba sapinya kayak apa sih gitu. Nah semacam seperti itu. Ini kan kekurang ajaran yang luar biasa ya pada Allah dan pada Nabi. Ya dijawab, dikerjain lagi gitu, mungkin begitu ya, dikerjain lagi. Nabi Musa menjawab, Allah berfirman bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda, tapi pertengahan dari itu. Maka kerjakan apa yang perintahkan kepada. Udah nggak tua nggak muda, carilah. Nah ini kan jadi repot, tadinya bisa sapi betina apapun, sekarang harus yang tidak tua tidak muda. Nah jadi tambah syaratnya gitu. Nah, mereka nanya lagi ya, mereka berkata, mohonkan kepada Tuhanmu. Ini kata Tuhanmu ini sendiri sudah sebuah kekurangan ajaran ya, karena mereka tidak merasa bahwa Allah ini Tuhan mereka gitu. Atau mereka tahu Allah itu Tuhan tapi ya kurang ajar aja gitu ya. Nah, mohonkan kepada Tuhanmu agar Tuhan menjelaskan kepada kami apa warnanya. Ditanya pula warnanya kan. Jadi sudah nanya seperti apa, ditanya pula warnanya, dijawab lagi, dikerjain lagi ya. Allah berfirman bahwa sapi betina itu berwarna kuning tua yang enak dipandang. Coba mau cari di mana nih sapi model begini, kuning tua. Sapi di mana-mana kan, kalau nggak putih ya, kalau nggak coklat, kalau nggak hitam, kuning men. Yang enak dipandang lagi. Sapi itu biasanya paling banyak buat membajak sawah kan. Nah, berkata lagi, jadi nggak cukup sekali ya, mohonkan kepada Tuhanmu agar dia menjelaskan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu. Sesungguhnya sapi itu masih samar bagi kami, dan jika Allah menghendaki pasti kami mendapat petunjuk. Lagi-lagi ini kesangsian, ketidakpercayaan. Sebenarnya sebuah pertanyaan, sebuah permintaan untuk bisa yang lain nggak sih gitu ya. Jangan nyuruh-nyuruh soal sapi betina deh. Bisa to the point aja nggak sih, kan seperti itu ya. Ya, soalnya ada di bagian akhirnya ya. Kalau Allah menghendaki pasti kami mendapat petunjuk. Ini nggak usah pakai sapi-sapian deh, gitu, sembelih-sembelihan deh, gitu. Mungkin begitu ya. Nah, akhirnya dijawab lagi sama Nabi Musa. Dipersulit lagi lah di sini. Allah berfirman bahwa sapi betina itu belum pernah dipakai untuk membajak tanah, dan tidak pula untuk mengairi tanaman, serta sehat dan tanpa belang. Sekarang usianya dibatasi, warnanya dibatasi, ya kan. Sekarang fiturnya pun dibatasi, gitu. Jadi makin sulit nyarinya kan. Mereka berkata, sekarang kamu telah menerangkan dengan jelas ya, karena nggak dapat pilihan lain selain urusan sapi ini. Dan mereka katanya juga udah kepepet ya, kalau menurut sejarahnya kan sudah kepepet. Masyarakat sudah hampir perang begitu. Ya udah deh, nyerah gitu kan. Lalu mereka menyembelihnya, ya singkat cerita ketemu tapi di sini, dan hampir saja mereka tidak mampu melaksanakan perintah tersebut karena nyarinya susah banget. Yang tidak tua tidak muda, warnanya kuning, ya kan. Belum pernah dipakai membajak sawah. Bagaimana tuh, ya kan? Singkat cerita sulit tapi akhirnya berhasil. Nah, baru diceritakan di sini, ingatlah ketika kamu membunuh seseorang lalu kamu saling tuduh. Namun Allah menyingkapkan apa yang kamu sembunyikan. Jadi yang disembunyikan tadi, siapa yang bunuh itu disingkapkan dengan cara tadi. Nah, kemudian Allah berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi tersebut. Demikian Allah menghidupkan orang mati, dan Allah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya kepadamu agar kamu mengerti. Jadi
Kalau direfleksikan ke kita seperti apa ya kira-kira ya? Mungkin kita sendiri kan mengamati entah diri kita sendiri atau sekeliling kita lah, sesama umat Islam. Ada orang-orang yang karena ya tidak berbekal iman ya dalam berislam itu kemudian suka mempertanyakan. Bukan bertanya ya. Problemnya bukan bertanya tapi mempertanyakan hukum dari sesuatu gitu ya, yang sudah jelas gitu kan. Kita itu perlu bertanya, perlu kritis bertanya, apa hukumnya sesuatu misalnya, atau bagaimana aturan ajaran Islam seperti apa. Kita perlu bertanya supaya tahu. Nah, tapi beda antara bertanya dengan mempertanyakan. Ya kan? Mempertanyakan kenapa perempuan menggunakan jilbab. Ya. Mempertanyakan kenapa sholat. Bukan bertanya bagaimana sholat dan mengapa atau apa hikmah sholat, bukan itu. Tetapi mempertanyakan kenapa sholat. Mempertanyakan soal Quran gitu ya. Bukan bertanya ya, tapi mempertanyakan. Nah, ini kan attitude yang berbeda. Yang di sini dijelaskan bahwa dari cerita inilah kita mendapat hikmah bahwa mempertanyakan itu akan menyulitkan kita sebenarnya. Ya. Bertanya itu akan memudahkan kita, tapi mempertanyakan akan menyulitkan kita. Gitu. Ya sekali lagi kalau dari awal dijelaskan ya Al-Quran ini petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang percaya pada yang gaib. Jadi kegaiban ya petunjuk Allah ini harus diyakini dulu, baru kita dapat manfaat dari seluruh ajaran Islam. Tapi kegaiban itu tidak dipercayai, maka kita akan mempertanyakan segala hal. Gitu. Masalahnya adalah begitu kita mempertanyakan, hidup kita makin rumit. Kan? Hidup kita makin rumit. Nah, yang lebih problematik ya setelah itu adalah di ayat 74 ya. Setelah itu hatimu menjadi keras bagaikan batu, bahkan lebih keras lagi. Jadi perilaku mempertanyakan ini toh akhirnya kan kalah ya, akhirnya tentang Allah memenuhi janjinya begitu sapi betinanya disembelih dipukulkan, benar ya, ketahuan kebenarannya. Mudah bagi Allah ya. Demikianlah Allah mengirimkan orang mati, mudah banget gitu ya, dan memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya kepadamu agar kamu mengerti. Jadi perilaku mempertanyakanmu tadi itu sebenarnya nggak ada gunanya, karena akhirnya Allah tetap yang berkuasa ya. Begitu mudah Allah memperlihatkan kekuasaannya gitu. Nah, tapi perilaku mempertanyakan itu akan membuat hatimu menjadi keras bagaikan batu, bahkan lebih keras lagi, karena sekeras-kerasnya batu itu katanya, padahal dari batu-batu itu ada sungai-sungai yang memancarkannya. Jadi bahkan sekeras-kerasnya batu tuh masih air bisa lewat gitu. Bahkan ada yang batu yang sampai terbelah sehingga mengeluarkan mata air. Ada juga yang meluncur jatuh karena takut pada Allah, batu itu. Sungguh Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi hatimu keras lebih seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal batu itu sendiri tidak sekeras itu, berarti masih bisa dilewati air, masih bisa pecah, ya, masih bisa mengeluarkan mata air. Tapi hati manusia yang mempertanyakan itu akan menjadi makin keras dan akhirnya tidak bisa mendapatkan manfaat gitu ya. Ya, selalu pasti ada hikmah dari ajaran Islam. Kalau kita mau bertanya ya hikmahnya apa. Tapi kalau kita mempertanyakan, maka seluruh ajaran Islam itu akan menyulitkan kita. Dan akhirnya kita jadi sulit sendiri ya. Ya kan. Ada sebuah pemahaman yang menarik ya, waktu dulu ada sebuah diskusi lah ya. Sebenarnya beragama itu sebuah pilihan hidup yang make sense ya. Ya, karena agama itu kan sesuatu yang basically proven. Ya kan. Kalau zaman sekarang orang mengatakan ada namanya agama sains gitu ya. Mereka meyakini bahwa jalan hidup yang benar itu adalah sains. Sains itu baru seberapa sih umurnya? Ya kan? Sains tentang apa? Sains tentang kebahagiaan misalnya ya. Bagaimana cara bahagia? Kita baca aja penelitian psikologi tentang bahagia misalnya. Itu umurnya baru berapa lama ya? Sementara agama itu umurnya udah jauh lebih lama ya. Quran ini udah jelas-jelas bisa mengubah peradaban yang sangat terbelakang ya, di Jazirah Arab menjadi peradaban yang sangat maju gitu. Bahkan orang-orang yang tidak mengimaninya pun ya kena manfaatnya juga, ya kan. Dunia ini nggak bisa memungkiri bahwa peradaban yang dibangun ya, oleh
orang-orang Islam itu sekian ratus tahun ya, ribu tahun bahkan ya, mungkin udah sampai ribuan hitungnya, sekian ratus tahun lah anggaplah begitu ya. Itu mengubah dunia kita sekarang ya, kita menyumbang sangat signifikan kepada dunia modern gitu. Sebenarnya kan berarti kan paling make sense ya, make sense untuk kita at least ya penasaran, mengconsider kenapa bisa begitu ya, kenapa agama ini bisa memperbaiki kehidupan kita, atau bagaimana agama ini bisa memperbaiki kehidupan. Itu kan paling make sense daripada kita cari-cari sesuatu yang masih baru ya. Saya nggak mengatakan bahwa sains tidak berguna, bukan, tapi menganggap sains sebagai agama ya, atau bahkan sesuatu yang setara dengan agama itu aneh gitu. Itu nggak make sense. Justru jauh lebih efisien sebenarnya kita bicara, ya udah kita teliti aja agama ini, apa sih petunjuk agama dalam bahagia. Lalu dari situ muncul penasaran, kita buat sainsnya. Nah, kita akan ketemu banyak hal, kita akan ketemu hikmah gitu. Yang menarik adalah saya pernah baca buku ya, The How of Happiness gitu. Jadi itu kumpulan riset-riset yang evidence based lah gitu ya, tentang kebahagiaan. Nomor satu apa? Syukur. Lah, itu mah sebelum ada sainsnya, ada risetnya ya, agama sudah mengajarkan itu. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, nikmatmu akan ditambah ya. Bahagia itu memang datangnya salah satunya dari syukur. Agama udah ngajarin lama ya, baru belakangan sains membuktikan gitu. Jadi mempertanyakan apa yang ada di dalam agama itu memperumit hidup ya. Jadi periksa kembalilah gitu ya attitude kita terhadap agama, baru kita akan bisa mendapatkan manfaat gitu. Nah, mungkin seperti itu ya. Karena menarik di sini bahwa tadi dikatakan hatimu menjadi keras gitu kan. Jadi mempertanyakan itu membuat hati menjadi keras. Berarti dibalik ya, kalau dibalik, manusia yang menerima agama dan menjalankan agama itu konsekuensinya hatinya menjadi lembut. Karena ya akan terbuka, segala kekuasaan Allah itu terbuka. Ya, betapa alam ini semua menyembah pada Allah, betapa diri kita ini tunduk pada Allah, betapa mudah Allah menghidupkan, mematikan, betapa luar biasanya Allah mengatur alam ini. Begitu kita buka itu semua ya, maka hati kita jadi lembut ya. Kita jadi nggak sombong, kita jadi rendah hati, kita jadi merasa kecil di hadapan Allah gitu. Tapi sekaligus juga kita confident ya, karena kita adalah khalifah yang diperintahkan Allah. Jadi nggak ada orang yang minder karena dirinya itu khalifah ya kan. Tapi juga nggak ada orang yang sombong karena dirinya tuh cuman khalifah juga, cuman pesuruh gitu, cuman abdi gitu. Nah, kalau kita buka possibility itu, maka hati kita jadi lembut. Tapi kalau kita ngeyel ya, pengen ngerasa bener gitu dan mempertanyakan, ya hati akan jadi keras dan hidup jadi rumit. Daripada begitu ya, mending kita pakai attitude dari awal ya, alif lam mim, ngerasalah tidak tahu. Kemudian ambillah pelajaran dari agama yang sudah jelas-jelas bisa mengubah peradaban, bukan mengubah 1-2 orang, tapi mengubah peradaban. Moga-moga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.